Sebelum nonton lebih lanjut, mohon diklik like, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Klik semua. Jika ada pertanyaan, silakan tulis pada kolom komentar. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bertemu lagi dalam channel Bang Nus. Kali ini kita akan membahas penggunaan aplikasi e-raport SMA dengan tugas sebagai guru mata pelajaran. Sebagai guru mata pelajaran, tentu saja kita harus connect dengan komputer server yang terinstall e-raport ataupun komputer admin yang terinstall e-raport, sehingga kita bisa mengerjakan e-raport dalam jaringan. Di sini ketika membuka aplikasi e-raport, langsung connect dengan port 5789. Saya lebih suka menggunakan port 5739 karena loadingnya lebih cepat. Oke. Local host ya, lebih cepat. Lalu user dan password guru mata pelajaran silakan minta pada admin e-raport. Di sini saya login dengan salah satu guru. Setelah mengisi username dan password, klik penyelenggara sistem paket di sekolah saya, lalu pilih label guru, lalu semester yang sedang berjalan, lalu klik login. Jadi ketika aplikasi e-raport sudah terbuka dengan login sebut dengan akun guru, langsung pada tampilan dashboardnya itu data-data sekolah kita. Nah, sudah tampil data sekolah kita, itu berarti admin e-raport sudah mengerjakan tugasnya. Nah, tugas kita sebagai guru mata pelajaran tinggal melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh admin, kita lanjutkan yang dikerjakan oleh sebagai guru mata pelajaran. Nah, sama seperti admin e-raport, kerja guru mata pelajaran juga berurutan. Setelah tampil dashboard, mau ubah password boleh, silakan untuk menjaga keamanan data bagi guru yang bekerja dalam jaringan lokal. E-raport yang dikerjakan dalam jaringan lokal mau ubah juga sama, tidak apa-apa karena yang digunakan hanya di jaringan lokal. Sedangkan yang sudah menggunakan e-raport online, anjuran saya sebaiknya mengubah password dulu, karena untuk menjaga keamanan data jangan sampai dimasuki oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab lalu merusak nilai yang sudah ada di dalam. Jadi tinggal klik ubah password, lalu kemudian ganti password di sini, kemudian simpan. Di sini saya tidak ubah, batal. Setelah ubah password, kita pindah ke data kompetensi dasar. Lalu pilih mata pelajaran, lalu kemudian ke mata pelajaran diampu oleh guru. Nah, di sini ada dua, bahasa dan sastra Inggris dan bahasa Inggris. Saya pilih saja bahasa Inggris. Jika menggunakan kurikulum darurat yang tidak ada pada kompetensi dasar kurikulum 2013, tinggal kita klik tambah kompetensi dasar di sini. Menggunakan kurikulum darurat, tinggal kita klik kompetensi dasar 1, tampilkan, lalu pilih mata pelajaran bahasa Inggris, tingkat pendidikan kelas 10, jenis kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan dan juga keterampilan. Lalu semester 1, kodenya itu kalau pengetahuan kode 3, jadi 3.1. Setelah itu kita masukkan kompetensi dasarnya, lalu kemudian kompetensi dasar ini biasanya banyak. Kita buat ringkasan lalu kita masukkan di sini, ringkasan dari kompetensi dasar ini. Di bagian ringkas kompetensi dasar ini tidak bisa memuat banyak. Jika muat banyak, tulisannya akan berwarna merah. Nah, valid kalau tulisannya berwarna hitam seperti biasa. Misalnya kita ketik di sini
Nah, di sini juga warna yang sama. Nah, kalau tidak valid di sini warna merah, itu artinya ringkasan kompetensi dasar ini terlalu panjang, kita harus ringkas lagi. Nah, ini jika kita menggunakan kurikulum darurat, kita batal saja, kita ke yang normal, kita pilih ke mata pelajaran kompetensi dasar kurikulum 2013. Lalu kemudian, nah ini kompetensi dasar yang ditampilkan secara default oleh sistem, dan di sebelah sini sudah diubah oleh sudah diringkas oleh guru mata pelajaran pada tahun sebelumnya, sehingga tidak ada warna merah. Nah, cara untuk mengedit kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan, jadi teman-teman saya jelaskan dulu. Kode 1 untuk sikap spiritual, kode 2 untuk sikap sosial, kode 3 untuk pengetahuan, dan kode 4 untuk keterampilan. Di sini kita mengedit mana kompetensi dasar yang diajarkan di semester ini, mana yang tidak diajarkan. Misalnya dia di sini di semester 1, tetapi di semester 1 ini kompetensi dasar 3.1 tidak diajarkan. Ataukah kita ambil yang paling bawah. Nah, di kompetensi dasar 3.5, dia di semester 1 3.5. Dia ada di semester 1, tetapi di semester 1 ini tidak diajarkan, menjadi tunggakan di semester 2. Maka kita edit dia ke semester 2. Caranya itu adalah dengan klik edit data kompetensi dasar, lalu di 3.5 ini kita pindahkan ke semester 2. Artinya di semester 1 ini belum diajarkan, menjadi tunggakan di semester 2. Sehingga dengan pemetaan kompetensi dasar ini itu akan konsekuensi pada penginputan nilai. Nah, karena tidak diajarkan, maka nilainya juga tidak ada. Oleh karena itu kita pindahkan semester 2, atau kalau toh semester 2 juga tidak diajarkan, kita nonaktifkan. Kita nonaktifkan di sini. Itu artinya kompetensi dasar ini tidak diajarkan di sekolah kita. Lalu kemudian kita klik simpan. Nah, seperti itu. Lalu ringkasan deskripsi di sini itu kita meringkas kompetensi dasar yang ada di sini. Jika tidak diringkas, maka di sini muncul huruf dengan tulisan warna merah. Kita ambil contoh, saya pindahkan dulu ini ke tempat lain. Ya, saya pindahkan ke sini. Lalu di sini saya pindahkan ke sini, itu jelas akan tertulis oke. Nah, ini langsung bertuliskan warna merah. Itu artinya kompetensi dasar ini harus deskripsinya harus diringkas lagi. Cara untuk meringkasnya itu, kalau seandainya kita hapus, dia akan muncul seperti ini. Oke, kita hapus satu huruf, muncul lagi. Nah, yang paling bagus itu ringkasan dari kompetensi dasar ini kita tulis di tempat lain, misalnya di Word. Kita buat ringkasan di Word. Misalnya saya contohkan, saya ada di sini. Saya sudah di sini, saya klik cut. Di sini. Kalau kita hapus satu persatu seperti tadi. Oke, jadi setiap huruf itu akan klik oke. Yang mudahnya itu kita klik di sini, lalu kita tekan Ctrl A untuk blok semua satu kali. Lalu kita klik OK satu kali saja, lalu kemudian kita hapus. Kemudian kita pastikan kompetensi dasar yang sudah kita ringkas di Word tadi. Nah, munculnya seperti ini. Kalau sudah dengan warna hitam seperti ini, itu artinya ringkasan kompetensi dasar kita sudah benar. Setelah itu kita klik seperti tadi, scroll ke bawah, simpan. Jadi itu tugas mata pelajaran yang pertama, itu guru mata pelajaran pertama itu adalah pemetaan kompetensi. Kita melihat kompetensi dasar yang diajarkan di semester ini dan tidak diajarkan semester ini, kemudian kita edit, dinonaktifkan kalau memang tidak diajarkan, atau dipindahkan ke semester 2 kalau seandainya kompetensi dasar itu menjadi utang kita di semester 2, tidak diajarkan di semester 1. Lalu kemudian kita membuat ringkasan deskripsi di sini. Itu tugas sebagai guru mata pelajaran. Setelah data kompetensi dasar, kita klik di data input, data dan nilai. Jadi ini
saya jelaskan lagi di kompetensi dasar. Pemetaan kompetensi dasar itu harus sinkron antara kompetensi dasar pengetahuan dengan kompetensi dasar keterampilan. Jadi misalnya tadi, kalau di 3.5 ini ya 3.4 saya sudah pindahkan ke semester 2, jadi tidak muncul lagi. Dia muncul di, kita klik lagi edit. Nah 3.5 tadi kita pindahkan semester, oh ya sudah semester 3. Oke. Jadi misalnya di 3.4 ini kita pindahkan semester 2, maka di kompetensi keterampilan 4.4 juga kita pindahkan ke semester 2 juga 4.4. Nah ini 4 ini juga kita pindahkan ke semester 2, semua kita pindahkan ke semester 2, 4.4.2 ya 4.4.1 4.4.2 ini itu juga kita pindahkan ke semester 2, sinkron antara 3.3 dengan 4.4, harus sinkron. Jadi seperti itu. Kalau 3.3 dipindahkan semester 2 atau dinonaktifkan, maka 4.3 juga harus dinonaktifkan. Nah, jadi seperti itu. Oke, batalkan. Setelah mengedit data kompetensi dasar, kita pindah ke input data dan nilai. Mulai dari input nilai pengetahuan, pilih kelas bahasa Inggris, lalu KD. Jadi KD yang muncul di sini itu sesuai dengan apa yang sudah kita petakan pada tab data kompetensi dasar. Nah, pada tab kompetensi dasar tadi dipilih yang aktif di semester 1 ini adalah 3.6, 3.7, 3.9, 8 dan 9, 4 kompetensi dasar di kelas 10 bahasa Inggris. Sesuai yang kita petakan pada data kompetensi dasar. Jadi apa yang sudah kita petakan pada data kompetensi dasar akan muncul pada penginputan nilai di bawah, input nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Jadi kita isi satu persatu per kelas, mulai kelas 10 bahasa, IPS 1, IPS 2 dan seluruh kelas yang diampu oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kelas 10 bahasa Inggris, lalu kemudian pilih KD 1, teknik penilaiannya itu penilaian ke-1, lalu penilaian ke-1 ini dengan apa? Tulis, lisan, atau penugasan. Misalnya tulis, lalu kita input per siswa nilainya, mulai input sudah. Kalau ada 2 penilaian, kita klik lagi di sini penilaian kedua. Nah, setelah simpan, dia akan di sini akan langsung muncul penilaian kedua. Nah, ini agak susah karena kita harus input per kelas, lalu per mapel. Kalau kita mengajar, kita mengampu 2 mapel per kelas. Demikian pun juga keterampilan, dia akan diinput per kelas per mapel kalau memang kita ampu lebih dari 1 mata pelajaran. Seperti ini, kita akan input satu-satu per kelas, per mapel, lalu per kompetensi dasar. Yang lebih mudah itu yang selalu saya gunakan di sekolah saya ajarkan kepada guru-guru itu dengan download format import. Ini sebentar. Jadi kalau seandainya teman-teman merasa input nilai langsung di aplikasi lebih mudah, silakan. Setelah input nilai pengetahuan, nilai keterampilan, kita pindah ke input nilai sikap spiritual. Pilih kelas bahasa, lalu bahasa Inggris, lalu kemudian semester 2. Ya, ini di semester login di semester 2 ya. Oke. Oh ya, 2019-2020 genap di semester 2. Ini cara kerja sama. Ini kemudian secara default sikap spiritual itu defaultnya itu baik semua. Tinggal kita guru mata pelajaran melihat siswa-siswa tertentu yang lebih menonjol dan siswa tertentu yang kurang.
Kalau menonjol tinggal kita klik. Nah, misalnya menyukai, nikmat, berdoa dan sebagainya, ini misalnya sangat menonjol, kita klik dengan sangat baik. Sangat baik. Ada siswa yang sikapnya kurang, kita klik di cukup atau kurang. Misalnya kalau dia sikapnya sangat tidak baik, kita klik di kurang ataukah cukup. Nah, secara umum itu siswa ini baik, hanya ada 1-2 yang lebih dan ada 1-2 yang kurang. Setelah kita mengisi ini, lalu kemudian kita klik simpan. Demikian juga dengan sikap sosial, jadi bisa langsung dikerjakan secara manual di sistem. Karena ini mudah, kita hanya memperhatikan 1-2 siswa yang menurut catatan kita di kelas itu dia sangat baik, dan juga 1-2 siswa yang menurut catatan kita di kelas itu kurang baik. Tinggal kita isi langsung di sistem, kemudian kita pilih simpan seperti ini, sangat baik ataukah cukup ataukah kurang. Lalu setelah kita mengisi beberapa siswa itu, defaultnya semua siswa yang lain baik, lalu ke bawah kita klik simpan. Nah, ini bisa langsung dikerjakan pada sistem. Yang lama itu pengisian nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Jika dikerjakan secara online, maka dengan download format impor ini kita bisa download format dalam bentuk Excel, kemudian kita kerjakan tanpa terkoneksi internet. Jika kita mengerjakan rapor dalam jaringan di sekolah, maka kita bisa download dulu format impornya dalam bentuk Excel, kemudian kita bisa kerjakan di rumah tanpa terkoneksi dengan jaringan. Lalu setelah kita mengerjakan semuanya, kita koneksi lagi di internet kalau online, kemudian import nilainya setelah kita mengerjakan semua nilai dalam bentuk format Excel. Kalau dalam jaringan, setelah kita kerjakan, kita ke sekolah, konek ke jaringan sekolah, kemudian kita import nilai. Baik, kita klik download format impor untuk dikerjakan secara sendiri oleh guru mata pelajaran. Lalu pilih kelas, misalnya kelas bahasa, mata pelajaran bahasa Inggris, pilih penilaian semester 1. Nah, akan muncul 2 tab seperti ini, format nilai pengetahuan, nilai harian pengetahuan, dan format nilai keterampilan. Jika kita baru mengisi nilainya, kita klik di download format pengetahuan dan download format keterampilan. Jika kita sudah mengisi, kita sudah import masuk ke dalam sistem, lalu kemudian setelah kita koreksi lagi, ternyata ada siswa yang kita isi salah nilai. Maka kita kembali ke download format import, lalu kemudian klik edit nilai pengetahuan atau edit nilai keterampilan. Klik yang di sini. Kalau kita klik edit nilai pengetahuan, itu mengandaikan nilai yang sudah ada, kemudian kita mau ganti 1-2 siswa yang kita isi salah nilai. Ketika kita klik situ, format yang di download itu nilai semua sudah ada. Kita hanya mengganti beberapa siswa yang nilainya kita salah isi. Nah, itu fungsinya di sini. Sedangkan kalau kita baru mengisi, kita klik di download format ini. Kita klik download format, dia akan muncul di bawah. Ya, ini. Kalau saya muncul di sini, kita open filenya. Oh, ada di sini. Nah, di sini ini ada banyak sekali downloadnya. Kita usahakan ini kita buat folder tersendiri. Kita buka dulu. Kita buka dulu filenya. Ya, ini filenya kosong. Oh, ini masih KKM tadi. Kita buka dulu, kita ulang di sini. Kita buka dulu foldernya. Ini open file. Nah, di sini foldernya. Nah, di sini kita buka dulu file ini. Nah, buka dulu filenya. Oke, ini kosong, teman-teman. Sebaiknya sebelum mengisi nilai-nilai ini, kita buat dulu file save as, lalu klik browser. Kita buat folder tersendiri. Misalnya di sini kita pilih folder nilai bahasa Inggris.
Oke, kita buka foldernya, sehingga untuk membedakan file-file yang kita download yang begitu banyak. Nah, supaya jangan keliru, kita bikin folder tersendiri. Lalu di bawah ini seperti di tadi pada saat pembahasan tentang tugas admin untuk menginput nilai KKM, di guru bahasa juga, di guru mata pelajaran juga sama. Setelah kita klik save as seperti tadi, lalu di sini save ATP ini kita klik sini, pilih ke 97/2003 workbook. Nah, kita pilih ke sini. Kalau tidak, kalau default dari hasil download, maka sistem e-raport tidak akan membacanya, tidak bisa membacanya kalau kita import nilai ke aplikasi e-raport. Kita harus ganti save ATP ke Excel 97/2003 worksheet untuk bisa kita import ke aplikasi e-raport. Setelah itu kita klik save. Nah, coba kita close. Nah, nilainya ada di sini. File yang aslinya ada di sini. Kita klik double, lalu kita klik di sini. Close. Oke, salah. Ya. Ini. Lalu kemudian kita mulai mengisi nilai. Misalnya di KD 9, jadi KD kompetensi dasar itu berurutan ke bawah 9, terus ke bawah lagi KD 3.6, lalu KD 3.7, KD 3.8, lalu ke atas KD 3.9. Nah, KD ini muncul berdasarkan hasil pemetaan kompetensi dasar di sini. Ketika kita download format import pengetahuan ini, dia muncul KD yang sudah kita petakan tadi. Misalnya KD 9 itu berapa kali penilaian? 1 kali penilaian, 2 kali penilaian, atau 3 kali penilaian. Jika hanya 1 kali penilaian, itu penilaian dalam bentuk apa? Kita klik di sini. Tulis, lisan, atau tugas. Misalnya tulis, maka 3.9 ini itu semua siswa itu tekniknya itu tulis 3.9, 1 kali penilaian. Iya, 3.9 1 kali penilaian. Kalau 2 kali penilaian di sini, pilihan kedua tuh dengan apa, sistem apa? Lisan atau tugas, atau masih tulis. Misalnya tugas. 3.9 ini semua tugas. Lalu 3.6, mana ini berapa kali penilaian? Misalnya 1 kali penilaian, penilaiannya apa? Lisan, ujian lisan. Lisan, maka 3.6 ini semuanya lisan. Tekniknya itu lisan 3.6. Lalu 3.7 ini penilaiannya dengan apa? Lisan, tulis, atau tugas. Seperti itu. Setelah itu baru kita mengisi nilai. Misalnya di 3.9 dan siswa ini penilaian pertama dia 75, siswa ini 77, siswa ini 78, lalu di penilaian kedua siswa ini 80, siswa ini 85, siswa ini 90. Jadi seperti itu. Demikian pun juga dengan KD-KD yang lain. Kita isi teknik pengambilan nilai apa, lalu kemudian kita isi nilai. Jadi sini ada 4 KD, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 4 KD. Setelah itu kita klik simpan, save, confirm. Lalu kita download format keterampilan. Kita download. Nah, ini saya langsung mengisi untuk memberi contoh. Kalau seandainya guru-guru mau kerja di rumah, download 1 kali, kita pilih saja. Setelah di kelas bahasa, kita klik download, lalu pindah ke kelas IP1, ke semua kelas yang kita ampu. Ya, tadi kita sudah download format pengetahuan, sekarang keterampilan. Ini keterampilan ya. Seperti tadi, kita buka dulu filenya. Ya, komputer saya sedikit hang, kita buka lagi. Nah, ini seperti tadi pengetahuan, kita isi berapa kali penilaian? 4.9, keterampilan 4.9 ini berapa kali penilaian? Misalnya 1 kali. Nah, pilih praktik, project,
produk, portofolio, atau teknik 1, 2, 3, 4. Kita pilih misalnya praktik. Nah, semua di 49 ini kompetensi dasar 49 semua praktik. 49 semua praktik. Ya, 49 ya 49 semua 49 ya lama ya di sini praktik. Lalu kemudian kita isi nilai, misalnya siswa ini 80, siswa ini 85, siswa ini 75, dan seterusnya. Lalu di kompetensi 4.5.1 ini kita pilih apa? Ini yang berdasarkan kita petakan pada kompetensi dasar ini, data kompetensi dasar. Nah, di sini misalnya nilainya diambil dari produk. Nah, semua siswa di 4.5.1 ini semua produk. Ya, lalu kita isi nilainya di sini. Misalnya siswa ini 80, siswa ini 95, siswa ini 90. Oke. Dan seterusnya ke semua kompetensi dasar yang kita ajarkan pada semester yang berjalan. Lalu kemudian kita klik save, lalu kita klik close. Nah, kalau guru-guru mata pelajaran mau mendownload semua format pengisian nilai ini, mau kerja di rumah tanpa terkoneksi jaringan, tanpa terkoneksi internet, silakan. Setelah menginput semua data di Excel, nilai siswa di Excel, kita terkoneksi lagi dengan jaringan baik online maupun jaringan lokal. Kita masuk lagi ke akun kita sebagai guru mata pelajaran, kita langsung ke import nilai siswa. Jadi pertama import nilai pengetahuan, semua kelas nilai pengetahuan kita import satu kali di sini. Kita mulai dari kelas pertama. Tadi kita sudah simpan di download, lalu nilai bahasa Inggris, nilai pengetahuan. Jadi kalau seandainya semua kelasnya sudah kita isi filenya ada di sini, kita klik satu-satu. Setelah bahasa Inggris kita klik upload data nilai. Nilai sudah muncul. Tadi yang diisi 3 orang, maka muncul 3 orang. Setelah itu kita klik simpan. Setelah itu kelas lain untuk nilai pengetahuan kita klik choose file, kita pilih lagi file untuk kelas lain. Ini tadi kita sudah import, kita pilih lagi kelas lain, lalu kemudian kita klik open, lalu kemudian klik upload nilai, data nilai, lalu kemudian kita klik simpan lagi sampai dengan seluruh kelas itu kita import ke dalam sistem. Setelah itu pindah ke nilai keterampilan, choose file. Ini terbaca nilai bahasa Inggris masih pengetahuan. Tadi kita keterampilan tadi kita simpan di mana keterampilan tadi? Kita buka ulang, sabar, kita lihat di file download. Iya, di bagian keterampilan pengetahuan, keterampilan yang ini kita simpan di, ya ini kebetulan kita simpan di sini. Kita cut, kita pindahkan ke nilai bahasa Inggris. Ya, ini membantu kita untuk tidak keliru dengan file-file yang kita download ini. Lalu kita buka lagi aplikasinya, kita ambil pengetahuan bahasa Inggris, kita pastikan tipenya itu sudah 97/2003 worksheet, lalu upload. Ini maaf, file yang import tidak sesuai, itu artinya kita belum ubah ke mana tadi, kita belum ubah ke format 2000, format Excel 97/2003. ini masih Word, Microsoft Excel worksheet. Jadi kita harus save as dulu. Oh ya, tadi kita sudah save as ya, berarti saya copy salah filenya. Kembali ke download, ke bahasa Inggris dengan tipe 97/2003. ini KKM nya bahasa Inggris pengetahuan, bahasa Inggris
garis besar pengetahuan, keterampilan, ya yang ini bukan ya. Nah, ini hanya sebagai bukti bahwa kita harus mengubah tipenya ini. Kita klik double, cancel, tunggu, klik double ya. Di sini kita klik file, lalu kita klik save as. Wah, sabar ya. Kita klik double ya, kita isi dulu ya. Kita isi, ini sudah diisi. Kita klik file, save as, browser, lalu di sini kita pindahkan ke Excel 97/2003 workbook. Setelah itu kita pindahkan ke folder bahasa Inggris ya. Ini lalu kemudian kita klik save. Oke. Sekarang kita kembali ke aplikasi. Import nilai pengetahuan, kita klik lagi di situ. Nah, kita ambil source file, kita ambil nilai pengetahuan. Kita pastikan di tipenya ini harus 97/2003 keterampilan yang ini. Kalau ini tadi kita sudah coba tapi tidak sesuai dengan permintaan sistem, jadi kita klik yang itu, lalu kemudian kita klik upload data nilai. Nah, ini sudah bisa. Tadi itu kita belum ubah tipe file. Kemudian tadi kita isi hanya berapa siswa, munculnya berapa siswa saja, siswa yang lain itu kita tidak isi, maka nilainya juga tidak muncul. Setelah itu kita klik simpan. Oke. Kalau masih ada kelas lain, kita klik lagi source file, lalu pilih kelas yang lain. Oke. Jadi setelah guru-guru mata pelajaran melakukan penginputan nilai, baik input manual di sistem maupun melalui download import nilai siswa, yang berikutnya itu guru-guru langsung pindah ke kirim nilai akhir. Antara import nilai itu ada masih 3 tahap: proses deskripsi siswa, lihat pengeluaran nilai, lihat nilai akhir. Untuk proses deskripsi siswa itu pekerjaan paling terakhir dari guru mata pelajaran. Lalu lihat pengeluaran nilai itu hanya untuk melihat apakah pengisian kita dari atas ini sudah benar atau belum. Kalau benar, nilai pengetahuan akan muncul, nilai keterampilan akan muncul, status penilaian akan muncul. Jika pengisian pengerjaan kita dari atas ini salah, maka nilai pengetahuan, nilai keterampilan, status penilaian juga tidak akan muncul, tidak muncul. Coba kita cek di nilai pengetahuan. Kita cek nilai pengetahuan, lalu klik 10 bahasa Inggris, sub tanpa bidang. Coba kita lihat apa yang sudah kita isi dari atas ini sudah benar atau belum. Jika sudah benar, nilainya akan muncul. Jika kita isi salah, maka nilai tidak akan muncul. Nah, ini 3 orang tadi kita sudah isi benar, maka nilai pengetahuan juga muncul. Nah, mengapa nilai pengetahuan muncul? Itu pengisian kita sudah benar, lalu sebagai admin juga isi sudah benar, sudah masukkan KKM dan sebagainya, maka nilainya muncul. Jika walaupun kita sebagai guru mata pelajaran isinya sudah benar, tetapi di bagian admin belum masukkan KKM, maka di sini juga nilainya tidak muncul. Kita coba keterampilan. Pilih 10 bahasa Inggris, sub tanpa bidang. Kita coba lihat dulu. Nah, ini muncul 3 orang. Nah, 3 tadi kita isi penilai pengetahuan itu ada sekitar 4 orang. 4-nya tidak muncul, hanya 3 orang, yang keempat tidak muncul. Mengapa? Karena di nilai pengetahuan itu dia belum diisi nilai pengetahuannya, maka di nilai keterampilan juga tidak muncul. Nah, ini muncul berarti di nilai pengetahuan sudah benar, proses edit data kompetensi sudah benar, maka dia muncul nilai di sini.
Yang lain-lain ini tidak muncul karena belum kita kerjakan, merah seperti ini. Lalu status penilaian. Status penilaian kita tunggu sedikit. Nah, ini bahasa Inggris itu pengetahuan sudah dikerjakan, keterampilan sudah dikerjakan di 10 bahasa, sedangkan yang lain ini belum dikerjakan, bahasa Inggris. Lalu kelas 10 bahasa yang bahasa dan sastra Inggris, mapel yang kedua yang diampu ini belum dikerjakan sama sekali, maka merah. Yang sudah dikerjakan itu akan berubah jadi warna biru seperti ini. Sikap keterampilan, nilai pengetahuan sudah kita kerjakan tadi dengan download format import, lalu sudah kita import masuk. Keterampilan juga sama, walaupun hanya 4 orang diisi, tetapi sudah terbaca, sudah dikerjakan. Nah, ini masih merah. Kalau kita mengerjakan input data sikap spiritual, ini masih merah. Spiritual dan sosial masih merah. Coba kita input kelas 10 bahasa Inggris semester 2, lalu kemudian kita simpan, artinya sudah kita kerjakan. Setelah itu kita pindah ke nilai pengetahuan, oke. Lalu pindah ke nilai sikap sosial, pilih kelas 10 bahasa Inggris semester 2, ya. Lalu kita pilih simpan sebentar, ya, kita pilih simpan, maka hasil pengolahan nilai itu akan berubah menjadi warna hijau. Tadi kita lihat hasil pengolahan nilai di sikap spiritual dan sikap sosial itu masih merah di kelas 10 bahasa dengan bidang studi bahasa Inggris. Jadi sebagai guru mata pelajaran kita bisa kontrol apakah penilaian kita sudah benar atau belum. Nah, sekarang kita coba dilihat pengolahan nilai di status penilaian. Kita lihat. Nah, ini sudah hijau. Pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual, sikap sosial. Nah, ini hanya bersifat mengontrol. Jadi pekerjaan yang berikut itu adalah dengan ini juga hanya mengontrol, lihat nilai akhir. Itu hanya untuk melihat apakah pengerjaan kita dari atas sudah benar atau belum. 10 bahasa Inggris umum, lalu semester 2. Nah, ini artinya bahwa kelas ini belum ada siswa yang menyelesaikan seluruh kompetensi. Nah, kita langsung pindah ke bawah ke kirim nilai akhir. Nah, mengapa ini belum? Karena kita belum menyelesaikan proses semua ini. Kita kirim nilai akhir ke wali kelas, pilih 10 bahasa Inggris umum semester 2. Nah, ini juga belum. Mengapa belum? Karena kita belum mengisi semua siswa yang masuk di dalam semester ini. Tadi kita mengisi di nilai pengetahuan itu hanya 3 siswa, lalu di keterampilan itu 4 atau 5 siswa tadi. Coba kita cek keterampilan. Nah, ini kita ada isi 3 ke bawah. Nah, ini juga isi 3. Sedangkan di pengetahuan kita hanya isi 3 orang saja. Di sini ada 6. Nah, kalau seperti ini kita cek lagi dari atas. Di mana ada yang keliru. Atau kalau kita merasa sudah benar, kita coba kontak admin, apakah nilai KKM-nya ini sudah diinput atau belum. Kalau sudah diinput, maka ini akan muncul nilai. Kalau belum diinput, walaupun pengerjaan kita sudah benar, di sini tidak akan terlihat nilai siswa. Nah, jadi intinya kalau seandainya ini sudah dikerjakan, sudah muncul nilai siswa, ya tahap yang berikutnya itu adalah dengan kirim nilai akhir. Kirim nilai akhir ke wali kelas.
Setelah kirim nilai akhir ini, kembali ke atas ke proses deskripsi siswa. Jadi ingat teman-teman, setelah import nilai langsung ke kirim nilai akhir. Setelah kirim nilai akhir baru kembali ke atas ke proses deskripsi siswa. Nah, ini untuk melakukan proses deskripsi untuk tercetak di rapor siswa berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh selama semester yang berjalan. Baik teman-teman, ini karena pengisiannya belum benar maka muncul seperti ini. Jika pengisian sudah benar akan muncul proses deskripsi siswa, dan kalau muncul reset keterangan, klik di reset keterangan. Nah, sampai dengan hilang seperti ini, baru kemudian ke bawah kita klik simpan. Setelah guru mata pelajaran melakukan proses deskripsi nilai, proses deskripsi siswa, tugas guru mata pelajaran sudah berakhir. Demikian saja penjelasan saya. Jika ada pertanyaan atau belum mengerti, silakan tulis pada kolom komentar.